Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rizky Utari dari kelas 1E Program Studi Teknik Informatika. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan kita mengenai fungsi teknologi informasi, mungkin banyak yang bertanya, apa sih itu teknologi informasi? Jadi, menurut ITTA atau Information Technology Association of America, pengertian teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Dengan kata lain, teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Jadi, di sini fungsi teknologi informasi ada 5, yaitu yang pertama, fungsi teknologi informasi sebagai capture atau penangkap. Yang kedua, fungsi teknologi informasi sebagai processing atau pengolah. Fungsi teknologi informasi ini mengkomplikasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi teknologi informasi sebagai generation atau menghasilkan. Fungsi teknologi informasi ini menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna, misalnya laporan, tabel, grafik, dan sebagainya. Yang keempat, fungsi teknologi informasi sebagai storage atau penyimpanan. Fungsi teknologi informasi ini merekam atau menyimpan data dari informasi suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya saja disimpan ke hard disk, tape, disket, CD, dan sebagainya. Lalu ada retrieval. Fungsi teknologi informasi ini berfungsi menelusuri, mendapatkan kembali informasi, atau menyalin data dan informasi yang sudah di dalamnya. Misalnya, cari supplier yang sudah lunas, dan sebagainya. Yang kelima, ada fungsi teknologi informasi sebagai transmission atau transmisi. Fungsi teknologi informasi ini mengirim data dan informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya saja, mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya. Selanjutnya ada tujuan teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan, menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Jadi, di sini saya akan menjelaskan fungsi teknologi informasi yang terdapat pada salah satu aplikasi yang mungkin pada saat ini banyak digunakan oleh orang-orang, yaitu Shopee. Baiklah, kita langsung ke aplikasi Shopee-nya. Nah, di sini kita udah di dalam aplikasi Shopee. Bisa kita lihat, ini banyak fiturnya ya. Kita masuk saja ke fungsi teknologi informasinya. Yang pertama ada capture. Jadi capture yang dimaksud di sini tuh kayak tampilan yang ada di home si Shopee ini. Dapat kita lihat ini banyak ya fitur yang dapat digunakan di Shopee. Ini kayak fitur pencarian, misalnya kita mau mencari barang, di sini tempatnya. Terus ada mensel. Mensel ini semacam tempat untuk kita mencari sesuatu yang berhubungan dengan laki-laki. Lalu di sini ada elektronik murah. Ini di dalamnya kayak mungkin HP, charging yang berhubungan dengan elektronik. Dan di sini ada pulsa, tagihan, dan hiburan. Di sini kita bisa membeli pulsa, membayar listrik, dan lain-lain. Lalu di sini ada Shopee Fashion. Di sini kita bisa lihat fashion yang ada di Shopee. Yang di sini ada Shopee Mart. Jadi kita bisa belanja kayak kebutuhan sehari-hari kayak gula, minyak, beras. Lalu di sini ada bayar di tempat atau COD. COD ini kayak misalnya kita beli barang, terus setelah barang sampai baru kita bayar. Kita bayarnya tuh di rumah, jadi nggak transfer gitu. Di sini ada reward koin Shopee. Di sini kita bisa mendapatkan shop koin
koin, kayak kita bisa check in tiap hari dan mendapatkan koin dari Shopee ini. Terus di sini ada gratis ongkir ekstra. Di sini kita bisa dapat voucher yang berisikan gratis ongkir. Nah, di sini juga ada cashback dan voucher. Cuman di sini lebih kayak voucher yang umum ya, bersifat umum atau cashback. Nah, di sini ada semua promo. Nah, di sini kita bisa lihat ya, banyak apapun yang kita butuhkan mungkin ada di sini. Nah, selanjutnya fungsi yang kedua yaitu processing atau pengolahan. Pengolahan maksudnya di sini itu sistem dari Shopee-nya sendiri. Kayak kita memesan, terus yang memprosesnya kan Shopee. Jadi itu sistem dari Shopee-nya sendiri. Yang ketiga, ini yang processing kita bisa mencari, misalnya baju tidur. Nah, di sini dari proses itu langsung ke fungsi yang ketiga yaitu generation, yaitu menghasilkan. Jadi yang kita cari tadi muncul di sini. Nih, kita nyari di sini kan muncul. Ini yang disebut dengan generation. Lalu yang keempat ada storage yaitu penyimpanan. Misalnya kita memesan ini. Nah, storage yang dimaksud di situ ini masukkan ke keranjang, jadi ada di penyimpanan. Nah, ini dia. Nah, nanti yang kita pesan itu biasanya muncul di sini. Oh. Nah, bisa. Jadi kita cek keranjangnya. Lalu ada retrieval maksudnya di situ kita informasi yang kita pilih tadi nih, kita check out. Ini jadi yang kita pesan ini datanya semua ada di sini, yaitu kayak retrieval kan tadi mendapatkan kembali informasi yang telah kita masukkan, jadi di sini dia. Kemudian kita bisa memilih lewat apa, mungkin Bank BNI. Kalau voucher mungkin bisa dipilih ya, karena di sini tidak ada vouchernya habis, jadi kita tidak bisa menggunakannya. Ini alamat, lalu buat pesanannya. Nah, ini dia setelah kita menyelesaikan pesanan, dia akan muncul kayak gini. Itulah dia transmission. Transmission itu dari pihak kita, pemesanan itu sampai ke pihak penjual. Jadi tersampaikan pesanan kita itu ke orang itu. Dah, setelah itu kita tinggal nunggu aja. Mungkin itu aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi teknologi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.